Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat channel Muhammadiyah Temanggung yang saya hormati, insya Allah kita bertemu lagi di Ngobrol Bareng dengan Bunda. Kali ini tema yang akan kita sampaikan, kita diskusikan adalah mengenai rumah yang dirindukan surga. Jadi begini, membangun rumah yang penuh sakinah ini memang tidak seperti membalik tangan begitu ya. Jadi di dalam kaitan ini memang tidak ada dalil yang khusus ya, yang secara spesifik menyebutkan istilah rumah yang dirindukan oleh surga. Namun ada beberapa hadis-hadis yang saya baca tentang golongan manusia yang dirindukan oleh surga, serta dalil tentang amal yang dijanjikan di surga itu. Mungkin dari sahabat channel Muhammadiyah sudah sangat familiar dengan hadis itu, dan saya akan menyampaikan hanya bahwa upaya untuk membangun ini tentunya diawali dengan bagaimana rumah tangga itu sakinah. Sakinah dalam hal ini adalah tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Jadi apa yang harus dilakukan kalau begitu? Yang pertama adalah bagaimana niat kita menikah waktu itu dulu ya. Dulu karena agama. Tentunya menikah karena agama itu awal ya, bagi adik-adik NA, bagi generasi muda yang mau menikah. Ini tentunya kita sebagai perempuan ini sangat sadar bahwa kenapa kita dipilih gitu ya. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa kita dipilih itu karena jamaliha ya, karena kecantikannya, karena keturunannya gitu ya. Kemudian karena hartanya, dan yang terakhir justru yang keempat itu karena agamanya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi fondasi yang pokok itu adalah karena agama ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memperkuat ketakwaan di dalam rumah itu sendiri. Jadi ketakwaan dalam kaitan ini kan yang namanya takwa itu, kalau saya baca buku di dalam bukunya ini bukunya Akhlak dari Pak Yunahar Ilyas ini, bahwa takwa itu sebenarnya hati-hati ya, kita berhati-hati di dalam setiap langkah ya. Jadi kehati-hatian di dalam langkah itu menjadi bagian dari yang harus dilakukan sebelumnya kita membuat atau mengupayakan sebuah rumah yang sakinah. Yang ketiga adalah bagaimana komunikasi ya, yang jujur ya, komunikasi jujur ya, kemudian saling menunaikan hak masing-masing ya, dan kewajiban tentunya antara suami dan istri ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang memang di dalam kaitan ini keluarga yang harmoni ya, juga ini menjadi pilar yang sangat penting di dalam membentuk masyarakat yang baik gitu. Jadi memang kalau saya begini, dulu saya sudah pernah juga bahwa sebenarnya keluarga yang tenang itu, tentram itu kan tergantung kita masing-masing bagaimana kita nyetel, seperti radio gitu ya.
Jadi ada harmoni ya di dalam rumah itu, supaya nanti apa yang kita bangun itu menjadi rumah yang dirindukan surga. Jadi di dalam kaitan ini memang di dalam konsep Aisyah ada sebuah konsep yang pernah dan sering ya kita, dan selalu saja program ini terus dalam Aisyah, karena di dalam hadis Nabi dinyatakan bahwa kalau tadi bahwa surga merindukan 4 golongan yang tadi itu: membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makna orang yang lapar, memberi orang yang lapar, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Tetapi di dalam pelaksanaan, keluarga sakinah ini ya, rumah ya, menjadi rumah ya. Keluarga sakinah ini menjadi program terus menerus karena apa? Itu kalau kita mengingat bahwa di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi ini artinya adalah, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya, di sini Allah menciptakan istrinya gitu ya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling minta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Seperti tadi syaratnya adalah bagaimana sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, dalam kaitan ini bahwa hal pokok sebelum saya mengakhiri di dalam hari ini bertemu lagi ya, nanti bisa ngobrol bareng, tetapi sekarang saya sampaikan bahwa ada satu hal yang penting yang perlu kita garis bawahi, bahwa rumah ini bukan sekedar tempat pulang gitu ya. Rumah bukan sekedar tempat pulang, tetapi jadikan dia tempat hati beristirahat, tubuh mendapatkan ketenangan, dan keluarga merasa dicintai. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di dalam channel yang sama, Sahabat Muhammadiyah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.